metode lower of cost or net realizable value, ya, mana yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Ini saya kenalkan konsep nilai realisasi bersih dulu ya. Nah, kalau harga perolehan itu biasanya dari harga beli, gitu kan ya, dari harga beli yang tadi kita kerjakan itu adalah harga perolehan. Nah, kalau yang nilai realisasi bersih, ya, ini perhitungannya itu adalah dari harga jual, gitu, selling price-nya, ya. Nanti akan kita kurangi, ya, dikurangi dengan biaya-biaya untuk menjual. Ya, misalkan nih, ini biasanya kita gunakan misalkan untuk aset-aset yang mungkin sudah diperolehnya atau dibelinya itu misalkan sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi misalkan sampai sekarang belum terjual. Nah, kita akan menggunakan ini kalau dijual harganya, maksudnya harganya, trennya itu kan kalau yang misalkan barang elektronik gitu ya, barang elektronik itu kan nilainya kan turun kalau yang sudah jadul gitu ya. Nah, ini kalau mau jual ini perlu effort buat menjual. Jadi ada cost to sell-nya itu relatif besar. Dan selling price-nya itu bisa jadi lebih akan lebih rendah ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita akan menghitung NRV-nya nih, nilai realisasi bersihnya berapa itu dari barang itu. Nanti akan kita bandingkan dengan cost-nya, ya, karena bisa jadi nilai realisasi bersihnya ini lebih kecil daripada cost-nya. Nah, kita akan memilih mencantumkan nilai inventory yang di neraca itu menggunakan nilai yang lebih kecil antara cost dan nilai realisasi bersih. Nah, ini untuk perhitungan nilai realisasi bersih ya. Ini estimasi selling price-nya ya pada siklus normal bisnisnya gitu ya. Nanti dikurangi dengan estimasi cost to complete, ini misalkan untuk biaya pengepakan dan sebagainya, dan dikurangi lagi dengan biaya-biaya untuk menjual. Nah, ini akan diperoleh NRV. Baru nanti NRV-nya berapa kita bandingkan dengan cost-nya. Nah, mana yang lebih kecil itu akan kita pilih ya kalau kita menggunakan yang metode LCNRV. Nah, contohnya di sini misalkan di perusahaan ya memiliki inventory ya, unfinished inventory, ya berarti inventory-nya ini belum siap dijual gitu ya, belum siap dijual. Ini harga perolehannya adalah 950 euro. Kemudian harga jualnya selling price-nya ini di sini 1000 euro. Kemudian ada estimasi cost to complete-nya ya untuk memfinishkan inventory ini sebesar 50 dan estimasi biaya untuk menjual itu sebesar 200. Nah, kita akan menghitung NRV, net realizable value. Nah, nilai inventory-nya tadi kan selling price-nya ya, dari selling price-nya yaitu 1000 ya, nilai sales value-nya ya, nilai selling price-nya adalah 1000 dikurangi dengan cost to complete-nya adalah 50 dan dikurangi dengan cost to sell-nya adalah 200. Sehingga diperoleh net realizable value-nya adalah 750. Nih, nilai realisasi bersihnya adalah 750. Maka nanti akan dipilih ya. Di sini kan nilai cost-nya ya. Nah, nih cost-nya, harga perolehannya adalah 950 ya. Cost-nya adalah 950. Kemudian dibandingkan dengan nilai realisasi bersihnya adalah 750. Mana yang lebih kecil antara 950 atau 750? Yang lebih kecil adalah NRV-nya ya, 750. Maka kalau perusahaan menggunakan metode LCNRV, kita akan mencantumkan nilai inventory di neraca itu adalah yang 750. Ya, nanti di neraca akhir ya, ini harus 750. Padahal tadi ketika dia memperoleh ya, ketika harga perolehan ya, ketika memperoleh inventory ini, dia kan jurnal ya, dia akan menjurnal inventory pada cash sebesar 950. Nah, di akhir periode ketika dia mau menyusun balance sheet, dia memilih menggunakan yang angka 750. Maka dia kan nilainya berarti turun ya, di jurnal sebelumnya 950. Nah, nanti mau tak masukin ke neraca ini yang 750. Nah, sehingga nanti perlu ada penyesuaian ya, perlu ada penyesuaian ke penurunan nilai inventory.
yang awalnya harga perolehannya 950 menjadi 750. Jadi ada yang namanya nih ya. Nih, loss on inventory write down. Jadi ada penurunan nilai inventory sebesar 200. Nanti jurnalnya itu berarti apa? Loss, biasanya loss due to decline ya, loss due to decline atau loss on inventory write down. Kreditnya inventory sebesar 200. Nah, ini gambaran dasarnya ya untuk metode LCNRV. Nah, contoh lain. Ini contoh lain misalkan Jin Feng Foods ya, dia menjual sayur-sayuran. Nah, dia misalkan jual sayurannya itu sayuran dari langsung itu ya, langsung di perkebunan gitu ya. Kan berarti kan belum diapa-apain nih. Wah, ini kayak apa sih istilahnya, kayak yang tadi ya, kayak unfinished goods gitu, unfinished inventory. Ini harus dipakin dulu gitu kan ya. Harus dipak, harus dibersihkan. Nah, itu yang contoh-contoh untuk biaya yang cost to complete sama cost to sell-nya gitu ya. Nah, ketika dia memperoleh sayur dari si pedagang dari langsung perkebunan gitu ya, itu kan maksudnya belum siap untuk langsung dijual gitu ya. Kita harus packing dulu, harus dibersihkan dulu biar lebih layak untuk dijual. Nah, biaya untuk packing, biaya untuk membersihkan itu masuk sebagai cost to complete atau cost to sell. Nah, ini contohnya misalkan Jin Feng Food dia menjual berbagai macam sayuran ya, dari bayam sampai mixed veggie ya, mixed vegetable tuh ya, mixed veggies ya. Ada 5 jenis sayuran di sini ya. Bayam, kemudian wortel, cut bean kacang potong gitu ya. Peas, kemudian mixed veggie. Ini disajikan masing-masing harga perolehannya ya, di kolom cost ini harga perolehannya, kemudian kolom net realizable value ya, nilai realisasi bersih, kemudian yang kolom paling kanan ini yang penerapan metode LCNRV. Misalkan untuk bayam, cost-nya 80.000, NRV-nya adalah 120.000. Maka yang lebih rendah yang mana? Yang 80.000. Nah, nilai 80.000 inilah nanti yang akan masuk di neraca ya, akan masuk perhitungan di neraca. Kemudian carrot ya, cost-nya adalah 100.000, NRV-nya adalah 110.000. Maka nilai inventorinya yang kita pilih adalah yang 100.000. Lalu cut beans, cost-nya 50.000, NRV-nya 40.000. Ini kita pilih yang lebih kecil, berarti yang 40.000 ya. Kemudian peas, cost-nya 90.000, NRV-nya 72.000. Maka nilai inventorinya adalah yang kecil ya, 72.000. Lalu yang mixed veggie, di sini cost-nya 95.000, NRV-nya 92.000. Yang masuk perhitungan nilai inventory yang 92.000. Ini kita jumlahkan seluruhnya. Jadi nilai final ya, nilai akhir inventory yang nanti masuk di neraca untuk inventory food adalah 384.000. Ini menggunakan metode LCNRV ya, menggunakan LCNRV. Ini tanpa pengelompokan ya, tanpa pengelompokan ini menurut item. Jadi dibandingkan langsung ya per itemnya mana yang lebih kecil baru dijumlahkan. Nah, ada metode yang lain nih, masih metode LCNRV, tapi cuma metode untuk pengelompokan gitu ya, untuk metode pengelompokan inventorinya saja. Nah, di sini untuk perhitungan LCNRV-nya mendasarkan pada masing-masing individual item ya, masih ini sendiri-sendiri atau dikelompokkan menurut yang jenis frozen ya, kelompok frozen sama yang kelompok dikalengkan ya, sayuran yang kaleng gitu ya. Sayuran frozen sama yang sayuran kaleng. Nah, kalau menggunakan yang individual item, berarti sama seperti yang ini tadi ya, kalau yang individual item ya. Jadi perbandingan untuk LCNRV-nya adalah per itemnya. Ini bayamnya berarti yang lebih rendah adalah yang 80.000. Kemudian yang carrotnya yang lebih rendah tadi yang 100.000. Kemudian cut bean-nya yang lebih rendah adalah 40.000.
Untuk fish yang lebih rendah adalah 72.000, yang mix veggie yang lebih rendah 92.000. Jadi kalau yang individual item ini yang di slide yang sebelumnya tadi ya, ya sama seperti yang di slide sebelumnya. Sehingga nilai totalnya, nilai total dengan metode LCNRV untuk nilai inventorinya adalah 384.000. Ini kalau berdasarkan individual item. Kemudian kalau dikelompokkan ya, dikelompokkan menurut yang sayuran frozen sama yang sayuran kaleng. Nah, kita lihat totalnya ya, di total frozennya nih. Total yang frozen di sini secara yang cost adalah 230.000, yang NRV ya, yang NRV adalah 270.000. Ini NRV ya, ini NRV. Nah, cost-nya 230, NRV-nya 270. Berarti yang lebih rendah adalah cost-nya. Jadi untuk yang grup ya, untuk yang kelompok frozen, kita akan mencantumkan nilainya yang 230.000. Kemudian untuk yang kolom kaleng ya, kolom yang sayuran kaleng, ini kita bandingkan di total yang can ini ya. Ini cost-nya adalah 185.000 dibandingkan NRV ya. Ini NRV adalah 164.000. Jadi yang masuk ke nilai LCNRV adalah yang ini ya, yang 164.000. Sehingga total LCNRV-nya ya sebesar 394.000. Ini kalau pengelompokan menurut frozen dan kaleng gitu. Berikutnya kalau yang berdasarkan langsung total inventory. Ya, kalau berdasarkan langsung total inventory, kita tinggal membandingkan yang di baris total ini ya, yang di baris total cost-nya adalah 415.000, kemudian NRV-nya adalah 434.000. Sehingga secara total berarti yang mana? Yang ini ya, yang lebih rendah adalah yang 415.000. Nah, ini penerapan metode LCNRV. Selanjutnya, jadi untuk penerapannya boleh menggunakan yang cost atau menggunakan yang LCNRV ini ya untuk perusahaan. Nah, pengaruhnya apa sih gitu? Pengaruhnya apa nanti kalau menggunakan yang LCNRV? Kalau perusahaan memutuskan menggunakan LCNRV, sedangkan ketika waktu menjurnal itu ya, ketika waktu mencatat adanya pembelian inventory itu kan menggunakan cost. Jadi nanti di akhir periode ketika mau menyusun balance sheet pasti ada penyesuaian ya terkait misal penurunan nilai inventory gitu ya, penurunan atau bisa jadi naik juga gitu ya. Nanti misal kalau ada recovery gitu ya. Nah, misalkan di sini ya data perusahaan dia memiliki COGS ya, memiliki COGS sebelum adjustment ke NRV ya, ini COGS akhir tapi masih at cost ya, berarti ya. COGS yang masih at cost ini 108.000. Kemudian nilai ending inventory yang at cost pada harga perolehan itu adalah 82.000. Lalu ending inventory pada perhitungan dengan nilai realisasi bersih ya, net realizable value adalah 70.000. Kalau perusahaan mau menggunakan LCNRV berarti nanti nilai ending inventory yang masuk di neraca ya, di neraca akhir itu harus yang 70.000 ya, harus yang 70.000. Kalau dia memutuskan menggunakan yang LCNRV. Nah, padahal di buku besar sebelumnya ya, di buku besarnya itu nilai ending inventory-nya itu adalah 82.000. Berarti harus dikurangi ya, nilai inventory-nya harus dikurangi. Nah, untuk mencatat jurnal penyesuaian ya terkait penurunan nilai inventory ini ada dua metode. Ada yang menggunakan metode loss, ini yang seperti dibahas yang di slide-slide awal tadi ya, menggunakan metode loss atau menggunakan metode COGS. Yang pertama yang menggunakan metode loss. Jadi penurunan dari yang 82 ke 70.000 ini akan dicatat sebagai loss. Ya, jadi debitnya loss due to decline to NRV sebesar 12.000 ya, turunnya dari 82 ke 70.
Kemudian kreditnya berarti kita akan mengurangi nilai inventory ya. Kreditnya inventory sebesar 12.000. Ini kalau menggunakan metode loss. Nah, kalau menggunakan metode COGS ya, kalau menggunakan metode COGS, maka sisi debitnya di sini ya, sisi debitnya di sini bukan loss ya, tapi langsung akun COGS. Ya, jadi kalau menggunakan metode COGS, nanti COGS-nya naik gitu ya. Nah, jadi debitnya COGS, kreditnya adalah inventory. Ini metode mana yang mau digunakan, dua-duanya boleh. Pengaruhnya apa sih gitu? Pengaruhnya yang ini kalau di neraca ya, kalau di financial position ini enggak, maksudnya sama saja ya. Nilai inventory yang nanti muncul di neraca itu sama-sama 70.000 ya. Baik metode loss maupun metode COGS. Ini kalau di neraca. Kemudian pengaruhnya di income statement. Nah, pengaruhnya di income statement ini kalau yang metode loss ya, tadi yang akun loss due to decline itu akan dicatat sebagai other income dan other expense. Ya, akan dicatat sebagai other income dan other expense sebesar 12.000. Sedangkan kalau yang menggunakan metode COGS tadi kan menambah COGS ya, sehingga COGS-nya akan naik. Jadi perbedaannya kalau pada income statement, kalau dua metode ini adalah pada penyajian gross profit ya. Jadi gross profitnya beda nih. Gross profitnya kalau menggunakan metode loss adalah 92.000, kalau menggunakan metode COGS adalah 80.000. Sedangkan secara net income ya, kalau net income-nya ini sama saja. Ya, jadi net income-nya tidak berbeda. Tadi yang balance sheet-nya juga tidak berbeda, cuma nanti perhitungan di gross profit-nya yang akan berbeda ya. Ini pengaruhnya penggunaan dua jenis metode tadi ya. Nah, kalau yang tadi kita bahas untuk jurnal yang ini ya, untuk jurnal yang ini langsung ya, sisi kreditnya langsung mengurangi inventory. Inilah sisi kreditnya langsung mengurangi inventory. Nah, ada pendekatan lain gitu ya, ada pendekatan lain selain yang kreditnya itu langsung inventory, yaitu menggunakan pendekatan allowance ya, menggunakan metode allowance. Ini sama seperti AFDA ya, sama seperti allowance for double account. Jadi nanti dia offset ya, dia merupakan kontra akun dari inventory. Ya, untuk akun allowance to reduce inventory ini nanti kalau di neraca dia langsung itu ya, langsung mengoffset nilai inventory-nya. Nah, contohnya kalau misalkan tadi yang menggunakan metode loss ya. Nah, kalau menggunakan yang metode loss berarti nanti ketika kita menggunakan pendekatan allowance ya, kita akan jurnal debitnya adalah loss due to decline ya. Kreditnya bukan inventory tapi allowance ya, allowance to reduce inventory to NRV. Ini penyajiannya di neraca ya, inventory at cost-nya berapa, kemudian langsung dikurangi dengan allowance to reduce inventory to net realizable value. Nih sama seperti AFDA ya, jadi langsung tepat di bawahnya inventory. Ini penyajiannya di neraca. Ini yang sebelah kolom sebelah kiri, ini yang tidak menggunakan metode allowance ya, kolom sebelah kanan menggunakan metode allowance. Nah, ini kemudian misalkan ya di tahun berikutnya tadi kan turun ya, turun dari 82.000 ke 70.000 nih. Nah, turun dari 82.000 ke 70.000. Jadi ada loss sebesar 12.000. Nah, misalkan di tahun berikutnya ya, di tahun berikutnya ini nilai realisasi bersihnya naik ya, terrecover ya. Nilai realisasi bersihnya itu menjadi 74.000 ya, nilai realisasi bersihnya. Maka ada kenaikan sebesar 4.000 ya. Ada kenaikan sebesar 4.000. Nah, kalau menggunakan di sini menggunakan metode loss ya, yang menggunakan metode loss, maka kenaikannya ini akan dicatat sebagai recovery ya, akan dicatat sebagai recovery. Ini kalau menggunakan metode allowance, jadi debitnya adalah allowance to reduce inventory, kemudian kreditnya adalah recovery of inventory loss. Nah, akun recovery of inventory loss ini sama seperti yang
perlakuannya sama seperti loss due to decline ya. Jadi dia sebagai other income atau other expense. Itu ya, itu kalau ada recovery of inventory loss. Ya, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Kalau misal pakai yang use of an allowance terus pakai COGS method gimana ya, Bu, jurnalnya? Pakai apa? Pakai allowance itunya ya tinggal ya tinggal berarti COGS pada allowance ya. Iya, pada COG kan apa allowance itu dia menggantikan yang kredit inventory tadi ya. Nah, menggantikan kredit inventory. Menggantikan kredit inventory yang di sini kan. Kalau dia ini loss pada allowance berarti kalau pakai COGS berarti COGS pada allowance. Nanti kalau recovery ya, kalau recovery berarti tinggal allowance debit ya, kreditnya COGS. Berarti nanti ada penurunan ya atau ada pengurangan nilai COGS. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Tinggal ganti pasangannya saja gitu. Ya, yang soal tadi ya, yang soal tadi nomor 2 ya, yang soal yang saya share tadi itu nomor 2 itu diminta menghitung ending inventory kalau menggunakan LCNRV. Oke, ya bisa dicoba ya, bisa dicoba kerjakan ya untuk yang soal yang saya share tadi yang di nomor 2. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan yang soal nomor 2-nya dikerjakan dulu ya. Soal nomor 2-nya dikerjakan dulu. Itu insya Allah paling nggak ada 10 menit selesai itu. Ya. Tinggal menghitung LC NRV-nya saja. NRV-nya berapa, nanti dibandingkan dengan cost-nya ya. Nanti kan kita sudah menghitung tuh ending inventory at cost-nya ya. Ending inventory at cost-nya adalah 16.900.000. Nah, nanti di sini nomor 2 ini kita diminta menghitung ending inventory ya. Diminta menghitung ending inventory kalau menggunakan kalau menggunakan yang NRV. Nah, baru dibandingkan nanti cost-nya yang tadi 16.900 dibandingkan dengan NRV-nya, mana yang lebih rendah. Kalau yang lebih rendah NRV berarti nanti akan ada ini ya. Berarti ada jurnal ya, ada jurnal loss due to decline atau COGS pada inventory. Kalau NRV-nya lebih tinggi, misalkan cost-nya 82 ya, cost-nya 82, kemudian NRV-nya adalah NRV-nya ini 90.000. Ada jurnal penyesuaian enggak? Ada enggak? Cost-nya 82 ya. Nah, misalkan NRV-nya itu 90.000 lah, 90.000. Adakah jurnal penyesuaian terkait penurunan nilai inventory? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Jadi karena apa? Karena cost-nya yang lebih rendah. Sedangkan kan kita sudah menjurnal sesuai cost-nya. Ya, jadi tidak ada penyesuaian. Ya, ini kayaknya ada satu contoh soal nih. Ada satu contoh soal di sini. Kalau dulu namanya LCM nih, kalau dulu namanya LCM ya, lower of cost or market gitu ya. Jadi NRV itu adalah pencerminan dari nilai pasar dulu ya, LCM atau LOCOM dulu nyebutnya. Nah, ini saya ke contoh dulu nih, coba ya. Nah, ini di problem 9.1 ya. Remers SE dia memproduksi meja ya. Memproduksi meja di katalog tahun 2019 ya. Katalog tahun 2019 ini efektif sampai dengan November 2019 saja. Jadi cut off-nya November 2019. Kemudian ya,
di katalog tahun 2020 ya, ada katalog tahun 2020 itu mulai berlaku ya, is effective as of ya, mulai berlaku 1 Desember 2019. Jadi harga jual ya, jadi selling price ya, selling price untuk bulan Desember ya, selling price bulan Desember ini adalah yang ada di katalog tahun 2020. Kemudian di tanggal 31 Desember ini disajikan informasi terkait meja A, meja B, meja C, dan meja D. Ini katalog tahun 2019-nya ya, harga selling price tahun 2019. Ini masing-masing 450, 480, 900, dan 1050. Kemudian perhitungan inventory akhir ya di tanggal 31 Desember menurut cost ya, menurut Vivo cost. Nah, ini berarti add cost-nya ya. Ini kalau meja A 470, meja B 450, meja C 830 dan meja D 960. Diketahui estimasi cost to complete dan to sell-nya adalah masing-masing 50, 110, 260 dan 200. Lalu selling price untuk katalog tahun 2020 adalah 500, 540, 900, dan 1200. Nah, cost-nya kan udah ketahuan yang ini ya. Cost-nya yang di baris ini ya. Cost-nya adalah yang di baris Vivo cost. Nah, ini Vivo cost-nya ini. Ini adalah cost-nya. Kemudian kita akan mencari NRV-nya dulu. Kita akan mencari net realizable value-nya. Tadi menggunakan rumus apa? Selling price dikurangi dengan cost to complete dan to sell. Nah, selling price-nya menggunakan yang mana? Apakah harga katalog yang 2020 atau yang 2019? Nah, berdasarkan informasi yang di kalimat kedua ya, yang di kalimat kedua ini bahwa untuk harga per Desember itu sudah menggunakan yang katalog tahun 2020. Jadi selling price-nya nanti yang akan kita gunakan adalah yang bawah ya, selling price yang katalog tahun 2020. Ini yang akan kita gunakan. Ya, kita hitung ya. Ini Vivo cost-nya yang di baris kedua ini ya. Ini Vivo cost-nya. Kemudian kita hitung NRV dulu. NRV untuk meja A. NRV meja A adalah 500 dikurangi dengan 50 ya. Selling price-nya berdasarkan katalog tahun 2020 dikurangi estimasi cost to complete dan to sell-nya 50. Jadi NRV-nya adalah 450. Kalau cost-nya 470 dan NRV-nya 450, berarti LCNRV-nya yang mana? Yang mana? 450. 450. Lalu yang B, NRV-nya berapa? Berapa NRV-nya yang B? 430. 430 ya, 540 kurangi 110. Sehingga LCNRV-nya 430 ya, yang ini ya, yang NRV ya, yang lebih kecil. Kemudian yang C NRV-nya berarti 900 kurangi 260 dapat 640. Sehingga LCNRV-nya adalah 640 ya, kan dibandingkan dengan 830 nih. Kemudian NRV untuk meja D adalah 1200 dikurangi 200 adalah 1000. Kemudian LCNRV-nya berarti yang cost-nya ya, yang 960.